Micromanage bukan strategi jangka panjang. Ianya adalah cuma tanda ada benda dalam tim yang belum matang. Kenapa pekerja kena micromanage dengan bos? Kadang-kadang bukan sebab bos suka kontrol, tapi kadang-kadang sebab pekerja sendiri belum bagi keyakinan untuk dilepaskan. Pertama, sebab kau tak communicate. Bila bos tanya, baru update. Bila kerja sangkut, baru bagi tahu. Bila deadline dah dekat, baru nak panik. Lama-lama, bos memanglah jadi risau. Bukan sebab bos tak percaya langsung, tapi sebab bos tak nampak apa yang sedang berlaku. Kedua, sebab tak ada result. Kalau kerja selalu lambat, hasil tak konsisten, error pula berlambak, target selalu lari, bos memang confirm masuk campur. Sebab dalam bisnes, kerja bukan sekadar saya dah buat bos. Tak, kerja kena ada hasil. Yang ketiga, sebab tak ada ownership. Ada bekerja buat kerja sekadar cukup syarat, tunggu arahan, tak fikir risiko, tak follow up, tak ambil tanggungjawab bila benda tak menjadi. Jadi bila ownership lemah, bos terpaksa jadi mata, tangan dan kepala untuk semua benda. Tapi kita bos pun kena cermin diri juga. Kalau semua staff kena micromanage, mungkin masalah bukan pada staff sahaja. Mungkin sistem kerja tak jelas, SOP tak ada, expectation tak pernah diterangkan, ataupun mungkin cara bos delegate pun kabur. Jadi pekerja kena faham, kalau nak bos percaya, jangan hanya minta ruang, buktikan dengan komunikasi, result dan ownership. Dan bos juga, kita kena faham, micromanage bukan strategi jangka panjang. Ianya adalah cuma tanda ada benda dalam tim yang belum matang. Tim yang matang tak perlu dipantau setiap masa, sebab mereka tahu apa yang perlu dibuat, bila perlu update, dan result apa yang wajib dicapai. Memandangkan anda dah tengok video ni sampai habis, anda belajar sesuatu tak?